Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss Yeni harap kalian masih dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini kita masih di dalam tema yang ketiga tentang makanan sehat. Sudah siap untuk mendengarkan dengan baik? Jika sudah, simak dengan baik materi hari ini. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai iklan. Iklan dapat ditampilkan melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, sekarang kita mau melihat langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum memasangkan dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Kemudian, memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Lalu, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Kemudian, membuat perhitungan biaya yang teliti di dalam membuat sebuah iklan yang akan ditampilkan di media cetak maupun media elektronik. Nah, dalam berarti memperagakan iklan, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menampilkan dengan percaya diri. Berikutnya, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Ini perlengkapan pendukung misal seperti kostum atau benda-benda iklannya atau produk-produk yang ditawarkan sudah harus siap. Lalu yang berikutnya, menggunakan suara yang jelas. Lalu menghafalkan dialog atau naskah dan peran sesuai dengan sketsa gambar yang telah dibuat. Jadi supaya sesuai dengan arahan yang ada di naskah atau arahan yang ada di sketsa. Ini adalah apa yang harus diperhatikan di dalam memperagakan iklan. Nah, ini adalah keragaman yang ada di Indonesia, entah itu keragaman suku, entah itu keragaman budaya, entah itu keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan dari bangsa. Nah, selain keberagaman dari segi suku, agama, budaya, terus hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia yang sangat kaya akan suku bangsanya, bahkan berasal juga dari misal pakaian-pakaian adatnya, rumah-rumah adatnya juga termasuk di dalam keberagaman yang ada. Nah, ini adalah makanan tradisional ya dari daerah Palembang. Nah, makanan khas daerah ini juga banyak sekali ada di Indonesia. Ini juga menunjukkan keragaman yang ada di Indonesia. Selain itu, di sini ada kerak telur ya dari Betawi. Kemudian ini ada bubur Manado ya, pasti dari Manado. Lalu ada gudeg, ya ini sayur nangka yang rasanya manis, ini dari Yogyakarta. Nah, keragaman sering sangat kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan pun terdapat keberagaman. Nah, setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Nah, keberagaman juga terdapat di dalam kerja kelompok di sekolah, terdiri dari beragam suku dan budaya. Nah, manfaat keragaman kelompok, kalau misalnya di sekolah, ada misnya suka untuk supaya anak-anak berdiskusi. Nah, di dalam diskusi, di dalam berkelompok ini, kerja kelompok pasti ada keragaman yang terjadi. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama, dapat saling bertukar pikiran anak yang satu dengan anak yang lain. Lalu, menghargai pendapat dari anggota kelompok lain. Belajar mendengarkan pendapat orang lain ya. Kemudian, belajar bertoleransi di sini juga. Lalu, jika terjadi masalah, dapat diselesaikan bersama-sama. Ya, jadi nggak ada masalah, bubar ke kelompok. Tidak. Jika ada masalah, harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai batik ya. Batik yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak sekali. Nah, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi Indonesia. Nah, karya seni rupa daerah merupakan salah satu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Ini salah satunya adalah batik. Nah, corak batik yang beragam motif dan warnanya
tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat makna yang luar biasa dari setiap daerah yang memiliki kerajinan dari batik tersebut. Nah, macam-macam corak batik, misalnya hanya ambil beberapa saja. Yang pertama corak batik Solo, perhatikan ya, dia berwarna coklat, putih. Kemudian corak batik Yogyakarta juga agak di sini berwarna kerang, kemudian agak lambangnya. Kemudian agak corak batik Tegal. Lalu di sini ada corak batik Aceh. Misalnya juga kasih contoh corak batik Jakarta ya. Di sini corak batik Jakarta, di sini dia agak ciri khasnya yaitu Gumangas. Kemudian ada corak batik Cirebon ya, bernuansa biru hitam. Ini adalah macam-macam corak batik yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.